Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fian Firdaus. Saya bekerja di salah satu instansi pelayanan kesehatan sebagai IT di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pemerintah Kota Bandung. Mengikuti pelatihan dasar serta pendidikan Angkatan 23 Kelompok 4, saya akan menjelaskan tentang sintesa dan personal branding, manajemen aparatur sipil negara, world of government, serta pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebanyakan orang menganggap ASN dan PNS merupakan istilah yang pada status kepegawaiannya yang sama. Aparatur sipil negara sebenarnya dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dengan istilah PPPK. Maka dapat disimpulkan ASN belum berarti PNS, akan tetapi PNS sudah pasti merupakan ASN. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang pekerjaan dan bangga atas pekerjaan. Sikap seorang ASN dapat menggambarkan instansi ASN tersebut. Seorang ASN merupakan perwakilan instansi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintah akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Sikap yang berkaitan dengan etika berarti moral dan juga etiket sopan santun. Salah satunya ada 7, yaitu yang pertama, sikap perilaku. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, penampilan. Yang keempat, cara berpakaian. Yang kelima, cara berbicara. Yang keenam, cara mendengarkan. Dan yang ketujuh, cara bertanya. Kunci utama pada praktek pelayanan yaitu atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Dasar-dasar etiket yaitu sopan santun yang harus diperlihatkan, lalu sikap saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, penuh perhatian, lalu tolong menolong, tenggang rasa, ramah pada sesama, dan bisa menguasai diri dan mengendalikan emosi. Manfaat etiket yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi, dan mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Lalu tidak menuntut untuk dihargai, namun justru harus lebih dahulu menghargai orang lain. Dan yang terakhir, untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi dan kondisi. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Whole of government terbagi menjadi 3, yaitu pembangunan kebijakan, lalu pelayanan publik, dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Untuk pembangunan kebijakan, dalam pengertian WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antara seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Lalu selanjutnya pelayanan publik. Publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliput KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti surat izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanah penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk pemersatu bangsa mampu mengatasi permasalahan sosiokultural serta memiliki sikap
mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Aneka PNS, mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan terakhir mampu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis bidang tugas yang dibutuhkan. Untuk personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Penerapan personal branding yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik dengan menerapkan sistem whole of government. Lalu yang kedua, pelayanan publik, menciptakan pelayanan publik yang prima dan maksimal. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa agar menciptakan sikap transparansi dan adil, agar diharapkan ASN seluruh Indonesia menjadi aparatur yang berakuntabilitas, memiliki jiwa nasionalisme, beretika publik yang baik, memiliki komitmen mutu yang unggul, dan anti korupsi. Semoga kita semua mampu melakukan rebranding dan menjadi agent of change dengan menghadirkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, untuk yang terakhir, sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Kita sebagai ASN siap melayani dan bukan dilayani. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. So, guys, tetap kreatif dan selalu berinovasi ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.